Shalom, Bapak Ibu sekalian, kasih oleh Tuhan, kita berjumpa lagi di hari Minggu yang indah ini. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau tetap bersuka di dalam Tuhan, walaupun di masa pandemi ini, tapi kita percaya ada sukacita yang besar saat kita bersama dengan Dia. Mari kita menaikkan pujian, bersuka di dalam Tuhan. Kita mau bersuka karena ini adalah hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita mau bersuka buat Dia. Mari kita bersuka bersama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersama-sama bersuka, suka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan, karena hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Amin. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Mungkin sepanjang minggu ini begitu banyak kasih Tuhan yang terjadi. Karena kasih Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur
untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Untuk kasih setia-Mu yang selalu terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Syukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus kami,
Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, begitu banyak yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang bisa kami lakukan, hanya kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena semua itu kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa melakukan ibadah bersama dengan keluarga kami Tuhan. Orang-orang terdekat kami Tuhan. Di rumah, secara online Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami miliki, apa yang sudah kami terima daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Asalkan kami mau datang sungguh-sungguh, mengarahkan hati kami, pikiran kami, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada, kami hadir, kami boleh beribadah. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekayaan kami Tuhan. Tapi karena kami sudah dipilih oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, Kau lihat hati kami, Kau tilik pikiran kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau, mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena fasilita kita, bukan karena kekayaan kita. Kita dipilih, kita dipanggilnya. Dan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan, bahwa bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena fasilita kami Tuhan, tapi karena kami dipilih Engkau, karena Engkau yang memanggil kami Tuhan. Bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku. Ku dipanggil, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakai. Katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, benar Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan, Engkau yang melayakan kami Tuhan. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita,
dipakainya. Bila kita dipakainya. Haleluya, shalom semua jemaat Tuhan, Siloam yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan dari Pak Sutarmin, amin. Haleluya, terima kasih Pak Sutarmin. Saudaraku, kita akan membahas gereja dalam detak jatuh hati Tuhan, detak jantung hati Tuhan. Walaupun tema sebenarnya adalah gereja dalam tujuan, tetapi gereja adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Tuhanlah yang membuat gereja, bukan manusia, bukan gembala sidang. Sebab itu saudaraku sekalian, jauh sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di awal bulan ini, memasuki bulan Maret, kami rindu Bapa, Engkau terus menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama menggali, mendalami tentang gereja dalam perspektif Tuhan. Tolonglah Tuhan hamba-Mu yang lemah ini, berkati juga seluruh umat-Mu supaya dapat memahami seluruh kebenaran firman Tuhan secara benar dan utuh. Terima kasih Bapa, sekali lagi Roh Kudus bekerjalah dan buatlah kami mengerti lebih dalam lagi maksud Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin, haleluya aku. Haleluya aku lagi, maksudnya apa lagi dia? Haleluya saudaraku. Saya sangat senang sekali saudaraku, sebab ini awal bulan 2022, bulan Maret. Jadi saudara sudah sampai di bulan Maret. Bayangkan saudaraku, dalam bulan Maret ini kita belum bisa bebas sampai bulan Maret ini selesai. Baru mungkin awal April kita mungkin lebih sedikit leluasa. Tetapi kita jangan hanya berfokus kepada apa yang terjadi dari luar. Saudaraku, tanpa panjang lebar bersama-sama saya, mari kita gali firman Tuhan dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Jika saudara sudah siap saudaraku, mari sekali lagi buka Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Ini pun sebuah teks yang harus saudara sadari. Ini teks proto eklesia. Nah, katanya tuh kalau ada bahasa Yunani gitu, proto eklesia. Mari saudaraku, saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Sebagai saudaraku, saya tekankan sekali lagi, ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia yang diurapi atau Mesias, saudaraku sekalian. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku, berbahagia mereka yang membaca. Membaca sudah berbahagia, merenungkan. Terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara sekalian, sebelum saya lebih jauh untuk memaparkan tentang firman Tuhan, saudaraku baca ayat yang ke-13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Jadi Kaisarea itu dalam peta ini ada dua saudaraku, Kaisarea yang di tepi
laut, dan Kaisarea yang di pegunungan. Dan jangan lupa ayat 15 ayat 39, Matius 15 ayat 39, dikatakan di situ bahwa lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Magadan itu saudaraku, saudara bisa lihat Magadan dekat Galilea. Ya, jadi dari Magadan nggak mungkin dia ke Kaisarea Samaria, tetapi dia berjalan ke Kaisarea Filipi. Saudaraku sekalian, sedemikian biar saudara kita sama-sama tahu di mana letaknya posisi teks ini waktu terjadi. Baik saudaraku sekalian, setelah kita bicara tentang Kaisarea Filipi, tetapi juga ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum. Sampai sekarang pertanyaan tentang Yesus pun masih ada. Yang ragu, yang yakin, yang skeptik juga masih ada. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru. Sampai hari ini tentang keilahian Kristus pun masih banyak orang yang mempertanyakan. Berbeda dengan kita yang memiliki keyakinan yang kokoh terhadap iman Kristen kita, yaitu Yesus Tuhan adalah Juru Selamat kita, Tuhan dan Allah kita. Tetapi juga di dalam teks itu terjadi ada pandangan umum. Bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus bisa disamakan dengan nabi yang terkenal seperti Yohanes Pembaptis, Elia dan Yeremia. Dan tapi kalau saudara lebih dalam mengatakan situ masih banyak nabi yang lain, cuma tidak disebutkan. Ayat yang ke-14 mengatakan, ada yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia, ada salah satu seorang daripada nabi. Jadi banyak maksudnya, bukan hanya 3 ini. Tetapi yang lebih sering muncul adalah 3 nabi ini. Yang sering disebutkan, disamakan dengan Yesus. Setiap orang tahu siapa Yesus. Sekali saya ulang saudaraku. Setiap orang tahu siapa Yesus. Tetapi mereka tidak tahu betapa agung dan mulianya Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang hanya orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesuslah yang mengetahui betapa agung dan mulianya Tuhan. Betapa kasihnya atas kita bersama-sama. Sedemikian dahulu saudaraku pendahuluan tentang firman Tuhan kali ini. Saudara sudah saya paparkan tentang kondisi yang ada, pertanyaan-pertanyaan umum yang terjadi, pertanyaan tentang Yesus. Tetapi bukan hanya itu, tetapi juga banyak orang menyadari bahwa Yesus hanyalah manusia. Dan kalau saudara membaca firman Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan dalam setahun ini tentang perjanjian baru saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, kamu datang kepada aku dan mengikuti aku, bukan karena kamu sudah mengerti tentang firman, tetapi karena kamu telah makan sampai kenyang. Dan 2 kali dikatakan bahwa murid-muridnya ada 7 bakul waktu 4.000. Ada 12 bakul ketika 5.000 laki-laki. Semuanya semestinya membuat mata kita terbuka betapa dahsyatnya dan mulianya Tuhan kita. Dan untuk menyampaikan betapa dahsyatnya dan mulianya Tuhan kita bukan hanya berhenti pada kuasa. Tetapi dia mendirikan lembaganya. Dia mendirikan isi hatinya, dia mendirikan kemauannya, dia mendirikan apa yang menjadi isi hati dan untuk jantungnya untuk dunia. Yaitu yang namanya gereja. Oleh sebab itu gereja bukan dimiliki manusia. Gereja bukan inisiatif manusia tetapi gereja adalah inisiatif Tuhan. Sebab kita baca Matius 16 ini adalah proto. Pertama-tama sejak saat pengakuan Petrus, sejak saat itu kata Tuhan, aku akan mendirikan eklesiaku katanya. Gerejaku atau persekutuanku. Oleh sebab itu pertanyaannya, apa konsep gereja menurut Tuhan? Banyak orang mengerti konsep tentang gereja menurut manusia, tetapi apa konsep gereja menurut Tuhan? Mari kita buka. Matius 16 ayat 16 mengatakan di situ, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Saya ulang sekali lagi, kalimat ini sangat luar biasa. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa maksudnya saudaraku sekalian? Yang pertama adalah ini adalah pengakuan iman yang sangat mulia. Sebab Yesus diposisikan pada posisi yang tepat, pada penghargaan dan penghormatan yang tepat. Seperti pendahuluan tadi, banyak orang mengenal Tuhan. Tetapi mereka tidak mengenal bagaimana mulia dan berkuasanya Tuhan. Tetapi Petrus saat itu menyadari. Tetapi jangan lupa, bukan karena Petrus sendiri, tetapi karena ilham, karena penuntunan Roh Kudus kepada Petrus, sehingga dia bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oleh sebab itu, poin yang pertama adalah bagaimana gereja dalam konsep Tuhan adalah pertama, bahwa semua gereja harus mengakui, punya iman yang mulia, yaitu mengakui Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Apa maksudnya Pak Cakra kalau begitu?
Maksudnya adalah yang pertama pengakuan iman yang mulia adalah Yesus adalah Mesias. Apa itu artinya Mesias? Yang diurapi. Apa itu arti yang diurapi? Yang ditentukan. Ketika Daud diurapi, semua bangsa tahu bahwa Daudlah yang ditentukan untuk menggantikan Saul, menjadikan raja. Artinya apa? Ketika Yesus diurapi, semua orang tahu bahwa inilah yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan isi seluruh dunia. Itu artinya. Tetapi bukan hanya jadi Mesias, tetapi dia juga anak Allah. Kalau kita baca Yohanes 5, saudaraku sekalian, mari kita sedikit kembali ke Yohanes 5, bukan kembali saudaraku, mari kita buka firman Tuhan Yohanes 5 ayat 18 dikatakan di sana. Yohanes 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, saya akan baca untuk kita semua. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia telah meniadakan hari Sabat. Tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan demikian ia menyatakan dirinya yang sama dengan Allah. Artinya apa? Ketika dia mengatakan anak Allah, dia sama dengan Allah. Bukan berarti siapa bapaknya, siapa bidannya. Bukan itu maksudnya. Saudaraku sekalian, di dalam konsep pada masa awal-awal gereja saudaraku, ketika Yesus mengatakan dia anak Allah, dia mau bilang bahwa dia adalah Allah. Nah, yang kedua saudara yang. Tetapi apa bedanya anak Allah dengan anak-anak Allah? Bedanya anak Allah adalah anak Allah itu adalah tunggal. Dalam Yohanes 1 ayat 18 saudaraku sekalian bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Begitu juga nih Yohanes 3 ayat 16, begitu juga 1 Yohanes 4 ayat 9. Yang mengatakan bahwa Yesus anak tunggal, maksudnya apa? Tidak ada yang lain. Bagaimana dengan anak-anak Allah? Pak? Anak-anak Allah itu berbeda. Kalau manusia anak-anak Allah, yang seperti Yohanes 1 ayat 12 yang mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berbeda dengan Yesus. Tuhan Yesus anak tunggal Allah yang bermaksudnya adalah bahwa dia adalah Allah sendiri. Itulah pengakuan yang mulia saudaraku. Kalau saudara mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang ditentukan Tuhan. Tetapi dia juga adalah Allah sendiri. Dan dia juga adalah hidup. Nah ini penting saudaraku, hidup. Kalimat itu di sana dikatakan ayat tadi saudaraku 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah ya Pak. Yang hidup artinya sampai sekarang Tuhan masih hidup, bergerak, memberkati, menolong, mendengar, melihat, memperhatikan. Sampai hari ini dia adalah Alfa dan Omega yang terus bekerja. Itu artinya hidup. Dia berarti ada, eksistensinya ada. Di mana? Saat saudara di mana bisa menyaksikan Tuhan? Saat saudara tinggal memanggil namanya. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Dia begitu dekat saudaraku. Sebab Tuhan kita hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan pribadi yang mati yang tidak bisa mendengar. Dia bukan patung yang tidak bisa mendengar dan melihat penderitaan kita. Tetapi dia Tuhan yang hidup. Yang bisa melihat kesulitan kita. Yang bisa melihat penderitaan kita. Yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan bisa mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Itulah pengakuan yang mulia. Yang pertama tadi adalah Yesus adalah Mesias. Yang kedua dia adalah anak Allah ya. Yang ketiga adalah dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Tuhan hidup. Sebab kalau tidak Tuhan hidup, sia-sialah iman saudara bersama dengan iman saya. Yang pertama saudaraku, gereja dalam konsep Tuhan adalah gereja memiliki pengakuan iman yang mulia. Kenapa saya bilang mulia? Sebab untuk mengatakan bahwa Tuhan itu mulia, hanyalah orang yang tahu betul siapa pribadinya berkorban. Yang kedua saudaraku, mari kita buka Matius 16 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga.
Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Yang kedua adalah konsep gereja dalam konsep gereja dalam Tuhan. Yang kedua adalah mengalami kebahagiaan. Ini bukan mengalami kesenangan, tapi kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dimaksud bukan hanya kaya, bukan hanya hidup dalam kecukupan, bukan. Kalau saudara baca kitab Matius pasal 5 jelas sekali saudaraku. Kata kebahagiaan di situ bukan hanya bicara bagaimana kita mengalami segala sesuatu yang baik. Tapi ketika saudara ditindas, dianiaya, difitnah, saudara berbahagia sebab apa yang dilakukan kepada Tuhan Yesus dilakukan juga kepada kita. Kebahagiaan dari Tuhan, gereja memiliki kebahagiaan dari Tuhan. Yang pertama saudaraku juga saudara baca di situ. Bahwa ketika Yesus berkata, bukan kamu yang mengatakannya, berarti itu sebuah anugerah. Bukan Petrus sendiri yang mengatakan, tetapi anugerah dari Tuhan. Yang membuat Petrus bisa mengakui betapa mulianya Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja adalah anugerah dari Tuhan. Gereja itu adalah anugerah, pemberian berkat melimpah dari Tuhan. Di gerejalah orang bisa duduk bersama. Di antara orang kaya, orang miskin, orang sederhana, orang biasa, pekerja, buruh, apapun juga di gereja. Duduk bersama, tidak ada bangku yang berbeda. Mereka semua bisa jadi pemimpin. Di gereja tidak hanya orang kaya bisa jadi pemimpin, tapi semua orang bisa jadi pemimpin di sini. Sebab ditentukannya bukan berapa mereka banyak kaya, tetapi berapa kayanya mereka akan firman Tuhan. Dan berapa banyaknya mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kebahagiaan dalam gereja Tuhan adalah ada namanya anugerah. Yang kedua saudaraku, berbahagia sendiri. Artinya apa berbahagia? Saudara bisa bersuka cita. Saudara bisa mendapatkan disirami dengan firman Tuhan. Saudara bergelora lagi setelah sekian minggu saudara begitu sulitnya mengalami usaha, bisnis, studi dan apapun juga. Tapi ketika datang ke gereja saudara bersuka cita. Saudara memuji Tuhan, kita bersekutu bersama-sama dan kita saling berbicara, kita bisa saling sharing. Dan akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah kebahagiaan. Sebab dunia jika memberikan saudara mau berbahagia di luar, saudara mesti ngeluarin duit. Saudara mau apa saja mesti mengeluarkan duit. Tetapi di gereja saudaraku, saudara tidak perlu mengeluarkan duit untuk kebahagiaan. Sebab kita saling bersuka cita bersama-sama. Tetapi apalagi kebahagiaan yang diterima gereja. Apa yang diterima gereja dalam konsep Tuhan ini hari ini Tuhan. Yang kedua poinnya. Yang kedua adalah kita mengalami kebahagiaan bukan karena manusia. Apa itu maksudnya? Kenapa? Karena di sini dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Bukan dorongan dari Petrus yang mengatakan itu, tetapi Tuhan sendiri yang memiliki inisiatif untuk menyatakan betapa, siapa, dan bagaimanakah Tuhan itu. Maka berbahagialah saudaraku. Jika saudara tinggal dalam gereja yang sesuai dengan konsep Tuhan, saudara tidak hanya memandang manusia. Saudara dalam melakukan semua akan memandang Dia yang telah membiarkan kita, yang telah mengizinkan kita hidup di muka bumi dan membiarkan kita menikmati kehidupan di dunia ini. Tetapi bukan hanya itu, tetapi perlindungannya bersama dengan kita nyata. Maka sebab itu berbahagialah. Bukan kita yang mau tinggal di sini. Bukan kita yang mau, bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memilih kita. Bukan manusia yang memilih kita. Orang tua kita bukanlah yang memilih kita untuk lahir di dunia ini. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk lahir di dunia ini. Yang keempat saudaraku. Dikatakan di situ. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan manusia yang mengatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jika saudara menjadi gereja eklesia dengan isi hati Tuhan, dengan konsep Tuhan, saudara semua berasal dari sorga. Sebelum dunia ini dijadikan, engkau sudah ada kata Tuhan. Artinya apa saudaraku? Kebahagiaan kita adalah kita sudah ada. Dan tinggal tunggu waktunya kapan Tuhan izinkan kita untuk lahir di dunia ini. Tetapi semuanya kita sudah ada master plan-nya Tuhan. Tidak ada seperti Tuhan yang sanggup merancangkan sedemikian begitu luar biasa melebihi akal pikiran kita manusia. Sungguh luar biasa saudaraku. Tetapi juga yang saya katakan dari awal bahwa gereja adalah hati Tuhan.
Gereja adalah tempat di mana Tuhan dimuliakan, diagungkan, diberitakan, dinyatakan. Gereja adalah tempat di mana Tuhan semakin dikenal. Gereja adalah tempat di mana orang mengalami Tuhan. Sebab itu kebahagiaan dari Tuhan dalam konsep gereja kita hari ini adalah gereja adalah bicara tentang hati Tuhan. Jadi saudara masuk ke gereja, saudara akan merasakan bagaimana gereja ini mau. Dan semua yang kita sampaikan di sini adalah hati Tuhan. Bagaimana itu? Ya, tentang firman Tuhan. Saya tidak bicara tentang saya. Belum pernah pendeta Cakrabotang itu bicara tentang kemauannya. Selalu bicara tentang kemauan Tuhan dalam memimpin gereja. Sebab itu saudara berbahagialah. Sebab saudara sebagai gereja, sebagai individu dan sebagai gedung adalah itu karena isi hati Tuhan. Yang keenam. Dan aku berkata kepadamu, ayat 18, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kebahagiaan kita adalah bisa memiliki iman yang kokoh untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Tidak semua saudaraku, ada banyak orang yang menolak Tuhan. Tetapi kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa mengaku dengan iman seluruh aspek kekuatan dan fisik dan logika kita. Kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu merupakan kebahagiaan. Saudaraku sekalian. Yang ketujuh dikatakan di situ, alam mau tidak berkuasa, mestinya apa? Kematian tidak berkuasa lagi atas kita. Kalau saya mau pakai kata yang lebih sederhana, kita tetap akan hidup, mesti kita akan mati. Semua orang harus mati saudaraku. Tetapi maksud di sini adalah tetap hidup. Artinya kita telah disiapkan roh yang hidup itu. Yang menghidupi kita. Oleh sebab itu orang percaya saudaraku berbeda. Saya punya tema tuh. Tidak semua yang ke gereja adalah orang percaya. Tidak semua. Sebab untuk menentukan saudara orang percaya adalah bagaimana saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kebahagiaan yang ketujuh saudaraku adalah mau tidak berkuasa lagi atas kita. Berbahagialah saudaraku. Bayangkan saudaraku, kalau hari ini saya mati, saya tetap akan hidup. Walaupun tubuh saya mati. Bukan suatu kebahagiaan saudaraku. Jaminan telah Tuhan berikan kepada kita orang yang percaya untuk tetap memiliki kehidupan. Suatu kebahagiaan. Tidak bisa mau dibayar pakai apa saudaraku untuk kehidupan kekal? Tidak, saudara tidak bisa menyogok sorga. Saudara tidak bisa bayar sorga berapapun juga untuk kehidupan kekal. Tetapi itu adalah anugerah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada gereja sebagai konsepnya Tuhan, sebagai isi hatinya Tuhan. Yang kedua saudaraku, kebahagiaan. Sorga adalah ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi juga kita akan berbahagia ketika kita menyadari bahwa kehidupan yang kekal pun Tuhan siapkan. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku sekalian. Jika saudara buka Matius 16 ayat 19 dikatakan demikian Bapak Ibu saudarakan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau suatu hari saya bilang, Ruben, kepadamu saya berikan kunci maja. Wah, senang. Wow. Apalagi ini kunci kerajaan surga. Artinya apa saudaraku? Harta yang tak ternilai. Konsep gereja Tuhan. Dalam kerinduan atau dalam konsep Tuhan sendiri tentang gereja adalah harta yang tidak ternilai. Gereja ini secara individu boleh dihancurkan. Tetapi nilai ilahi yang tinggal di dalamnya yang tidak ternilai dengan apapun juga. Sebab dia mati untuk kita dengan darahnya yang mahal. Yang tidak bisa diukur dengan nilai uang. Tidak bisa diukur dengan nilai seluruh dunia ini. Sebab yang mati adalah yang menciptakan langit dan bumi. Yang membuat manusia. Makanya disebut keselamatan itu tidak ternilai harganya. Saudaraku sekalian. Makanya poin yang ketiga, saudaraku sekalian. Yang ketiga saudaraku adalah bahwa gereja adalah harta yang tidak ternilai. Gedung ini ada nilainya. Laptop ini ada nilainya.
Mimbar ini ada nilainya. Jika ditafsir semua satu gedung ini pasti ada nilainya. Tetapi untuk nilai gereja yang di dalam ini, yang dibuat oleh Tuhan sendiri, oleh pengakuan kita, tidak bisa dinilai dengan apapun juga saudaraku sekalian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Maksudnya apa Pak Cakra? Saudara, dalam setiap orang percaya ada 5 mahkota. Ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan bagi setiap orang percaya. Mahkota yang pertama adalah mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan bahwa mahkota kehidupan adalah diberikan bagi mereka yang bertahan dalam pencobaan. Bagi mereka yang siap martir-martir karena mempertahankan iman di dalam Yesus. Sebab itu pegang Yesus kuat-kuat. Dan tetaplah bersandar dalam Tuhan. Supaya saudara menerima mahkota kehidupan. Mahkota yang kedua adalah mahkota kemuliaan. Yang diberikan untuk orang yang rajin dan setia mengembalakan kawanan domba. Tetapi yang ketiga adalah mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Yang diberikan untuk setiap orang yang memenangkan orang lain atau memenangkan jiwa. Seperti khotbah hari Minggu lalu. Ya, saudaraku, penginjilan, saudaraku. Saudara harus menyadari itu. Bahwa penginjilan adalah tujuan. Ada mahkotanya. Yang keempat adalah saudaraku adalah mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan diberikan untuk mereka yang merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan mahkota yang terakhir adalah mahkota abadi. Yang diberikan untuk mereka yang melatih pengendalian diri. Berjuang untuk menjadi hidup yang lebih baik untuk Tuhan. Dia membiarkan hidupnya dilatih oleh firman Tuhan. Dibersihkan sehingga dia menerima mahkota abadi. Saudaraku sekalian. Untuk poin yang ketiga ini. Betapa mulianya Tuhan. Kunci kerajaan sorga akan diberikan kepada kita yang percaya. Itu diberikan hanya gereja, bukan untuk orang lain, tetapi hanya untuk gereja. Tetapi apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga, artinya apa? Ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan untuk kita. Apa yang kamu lakukan? Nanti dalam kekekalan akan Tuhan berikan. Dalam sebuah reward yang namanya mahkota. Itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Saya tidak tahu berapa banyak mahkota yang saudara terima, tetapi berlomba-lombalah. Saudaraku, dalam seluruh kemuliaan mahkota. Selamat hari Minggu. Tetaplah semangat saudaraku sekalian. Tetaplah terus mengandalkan Tuhan. Tetaplah menjadi gereja yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Di awal bulan Maret ini Bapa. Karena anugerah-Mu lah kami bisa bertahan sampai hari ini. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang meneguhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan dari kekuatan Roh Kudus. Dimampukan juga kami untuk selaras dengan kemauan Tuhan. Bersinergi dengan Roh Kudus. Sehingga kehidupan daging kami, tubuh ini tunduk kepada keinginan roh. Supaya ketika kami berjalan dimanapun kami berada. Roh Kudus menuntun kami. Dan kami peka terhadap apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kami. Firman sudah disampaikan Bapa. Akhirnya kuatkan dan teguhkanlah seluruh umat-Mu. Untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu bersyukur untuk semua kebenaran firman yang begitu besar, begitu mulia yang Kau berikan bagi gereja. Dan kami percaya. Itu karena hati-Mu besar bagi kami manusia yang lemah ini. Terima kasih Tuhan. Kami membawa tanah tumpah darah Indonesia dalam tangan-Mu Bapa. Kami lahir di Indonesia. Dan kami mungkin juga akan menghabiskan hidup kami di Indonesia Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami. Mengajarkan kami bagaimana kami mencintai di tempat mana kami lahir. Yaitu tanah tumpah darah kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Belas kasihan-Mu melimpah atas Indonesia. Diberkati Sumatera, diberkati Pulau Jawa, diberkati Kalimantan, diberkati Sulawesi, diberkati Papua. Diberkati 17.000 pulau-pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau diberkati Indonesia. Begitu juga dengan setiap para pemimpin, setiap orang yang telah mendedikasikan diri. Para pahlawan kami Tuhan. Yang telah memberikan suluh teladan, kami akan mengingat jasa mereka. Dan apa yang mereka tanamkan akan kami kembangkan. Dan kami akan memegang bangsa Indonesia lebih maju lagi, lebih berharkat lagi ke depannya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi berdoa untuk berbagai pergumulan di bangsa kami.
Engkau tahu betul yang menjadi pergumulan di Indonesia ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang memberi kekuatan bagi kami untuk bisa melewatinya. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau menjagai dengan luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang terjadi. Ekonomi kami yang semakin membaik. Kami bersyukur Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah Engkau gereja yang menjadi berkat bagi seluruh Nusantara. Dan gereja adalah perpanjangan lidah. Betapa indahnya, betapa mulianya Tuhan yang kami sembah, ya Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dari berbagai semua lembaga-lembaga gereja. Engkau juga yang memberkati mereka. Kami mengasihi juga Bapak setiap orang yang telah membantu gereja-gereja Tuhan dalam segala hal Bapak. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Teringat hamba-Mu untuk para pemimpin-pemimpin di bangsa kami yang Kristen Bapak. Biarlah mereka menjadi suri toladan dimanapun mereka berada. Mereka menjadi cerminan, menjadi firman yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang dalam kehidupannya mereka Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah para hakim yang menjadi orang percaya adil. Begitu juga untuk para pengacara adil. Biarlah semua orang-orang percaya benar-benar menjadi gambaran firman Tuhan yang terbuka. Menjadi prototipe, menjadi gambaran yang indah bagi setiap orang yang mau melihat tentang Yesus. Mereka bisa melihatnya di kami dan gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga membawa setiap lembaga-lembaga gereja yang sedang dalam semua proses dalam membantu bangsa Indonesia ini. Biarlah lembaga-lembaga gereja bersinergi dengan luar biasa ya Bapak. Kami berdoa secara khusus Bapak untuk gerejamu yaitu Siloam. Gerejamu Siloam adalah konsep, adalah kemauan Tuhan, adalah hati Tuhan. Oleh sebab itu Siloam terus berpaut kepadamu, bergantung penuh kepada firman-Mu Bapak. Karena kami rindu apa yang menjadi hikmat kami bukan lahir dari pengetahuan kami semata. Tetapi lebih daripada itu, tapi firman Tuhan menyirami kami, menggugahkan kami, memberikan hikmat bagi kami untuk kami berpikir lebih luas daripada apa yang bisa kami pikirkan. Karena Engkau Tuhan tak terbatas, Tuhan yang besar dan yang berkuasa. Berkati para pemimpin gereja tempat ini Bapak satu persatu, tidak terkecuali. Belas kasihan-Mu atas mereka, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang berbisnis, mereka yang studi, semua Tuhan Bapak Engkau yang menyertai mereka, anak-anak mereka Engkau yang memberkati. Dan kami mampu percaya bahwa setiap orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Hamba percaya betul bahwa itu akan menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membawa juga seluruh umat Tuhan yang dalam proses untuk mengenal Tuhan lebih sempurna lagi, lebih benar lagi. Biarlah mereka hidup dalam pengenalan firman Tuhan yang semakin luas dan semakin lagi dalam akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa sekali lagi dalam berbagai permasalahan pergumulan anak umat Tuhan tempat ini. Bapak Engkau turut campur tangan, tak ada perkara yang tidak bisa kami kerjakan bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan adalah yang Allah yang besar, yang perkasa dan mulia. Kalaupun kami dalam pergumulan hari ini Bapak, kami tidak akan berhenti percaya bahwa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Tuhan memberkati mereka yang sudah dalam kelemahan tubuh, pulihkan, sembuhkan mereka Bapak. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan yang cukupi. Anak-anak kami yang studi, yang sedang dalam mengembangkan pengetahuan mereka, Bapak Engkau sendiri akan campur tangan, memberikan hikmat, kecerdasan, kepintaran seperti dana 10 kali lipat daripada orang sezamanan saat itu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk orang tua kami. Bapak biarlah di masa tua mereka sampai memutih rambut mereka, Engkau tetap memelihara mereka. Berdoa untuk orang-orang tua kami yang belum percaya, Engkau jamah Bapak sehingga mereka mengambil keyakinan iman, mengakui Engkau Tuhan sebagai juru selamat dan hidup mereka ya Bapak. Kami menunggu proses itu Bapak sampai kami percaya dan menyerahkan semua kepada-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bapak kami bersyukur untuk persekutuan yang ada di gereja-Mu Tuhan melalui ibadah tengah minggu dan ibadah minggu Tuhan dan semua persekutuan kami. Biarlah Tuhan sendiri Engkau yang memberikan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Tuhan terima kasih sekali lagi Bapak. Gereja-Mu banyak pergumulan, yes Bapak. Tapi kami percaya bahwa ini adalah milik-Mu Bapak. Engkau sendiri akan terus menyelesaikannya dan kami hanya berserah kepada-Mu. Berseru kepada-Mu serai apa yang bisa kami kerjakan sebagai manusia. Kami akan mengambil bagian kami Bapak. Dan Engkau sendiri akan mengambil bagian-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak. Terima kasih Bapak. Segala sesuatu yang terjadi di gereja-Mu Tuhan Engkau tahu dan melihat. Biarlah gereja ini berkembang secara luar biasa. Generasi demi generasi, tongkat estafet akan diberikan. Dan hamba-Mu pun akan tetap pensiun di tempat ini Bapak. Karena generasi muda yang lebih hebat lagi yang akan menggantikan hamba-Mu. Hamba-Mu tahu bahwa tahu akan memilih seseorang yang mencintai Tuhan. Melebihi dari hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, hamba bersyukur untuk semua Bapak. Kirimkan orang, kami Bapak rindu. Ada seorang
mahasiswa praktek yang Bapak yang datang ke tempat ini, ataupun mereka yang sudah lulus Bapak yang mau mengambil bagian pelayanan yang memiliki hati untuk Siloam. Kami rindu Bapak Engkau kirimkan Bapak orang tersebut ya Bapak, memiliki hati seorang hamba, memiliki pikiran mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Berdoa untuk anak-anak kami Bapak dalam pasca pendidikan mereka yang mencari universitas, Tuhan tolong mereka. Mereka yang mau bekerja Bapak berikan tempat pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini ya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk setiap orang yang telah membuat janji imannya Bapak. Kami berdoa berkat-Mu takkan pernah habis atas mereka Bapak. Seperti sumur yang terus meluap airnya. Seperti makanan yang tak pernah habis bagi mereka. Seperti roti mana yang Kau siapkan bagi Israel di padang gurun, demikianlah takkan pernah habis keberuntungan, berkat melimpah bagi setiap orang yang telah memberikan hati mereka untuk menolong ya Bapa, untuk hati mereka untuk mengembangkan gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa, berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkatilah setiap orang yang telah tekun memberikan sepersepeluan, mereka yang tekun memberikan ucapan syukur, berkat-Mu juga 10, 30, 60 kali lipat kami jadi milik kepunyaan mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasih di hari Minggu yang indah ini, di awal bulan Maret ini, janganlah lupa untuk tetap memberikan apa yang diberikan telah melimpah bagimu. Jangan lupakan untuk memberikan persepuluhan atau ucapan syukur di rumah Tuhan, supaya ada pembenaran Tuhan. Dan akhirnya seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gedung maupun yang di rumah, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang kita akan melalui Yesus Kristus, yaitu berkat yang melimpah, berkat juga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus menjadi bagianmu, dan berkat dari Roh Kudus, berkat dari sebuah penghiburan, berkat pertolongan, berkekuatan, dan kemampuan hikmat yang melebihi daripada manusia biasa akan menjadi milik kepunyaanmu. Terimalah berkat-berkat yang melimpah dari surga, dan jadilah berkat dalam hidupmu sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudaraku sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.